Godaan kedua, tertimpa musibah dan selalu dalam keadaan bahaya. Musibah ini diambil daripada perkataan nasib. Bukan. Musibah, asaba yusibu isabah wa musibah. Sekarang sampailah kepada awarid atau penghalang. Awarid ini penghalang dalam bahasa Arab, awarid atau penghalang yang kedua, yaitu bahaya-bahaya yang datang atau tertimpa musibah. Maksudnya bahaya-bahaya yang datang itu datangnya bahaya, mendapatkan bahaya dan kena musibah. Cara terbaik dan paling berkesan dalam menghadapi masalah ini adalah dengan tawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi kalau orang sudah kena musibah, orang sudah tertimpa musibah, satu obatnya mesti dia bertawakal, mesti dia serah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan damai, tenang, sejahteralah hatinya. Sudahlah kita kena musibah, anak meninggal, kereta kena rompak, duit kena curi, perniagaan kena tipu, tapi kita tak nak serahkan kepada Allah. Jadilah dia, kalau dia diikutkan, ya, kalau dia semakin dia mengikuti perasaan, semakin gila lah dia. Kalau orang tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dua sebab kenapa engkau mesti menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara atau dua sebab kenapa kita mesti serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar hati merasa sentiasa tenteram dan tidak gelisah. Sebab segala sesuatu jika terdapat sebarang bahaya dan syak atau ragu-ragu, sama ada ianya membawa kebaikan atau keburukan, maka cara terbaik ialah dengan menyerahkan semua persoalan itu kepada Allah. Jadi apabila menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dan yakin bahwa tidak akan berlaku kecuali dengan kebaikan, maka akan sentiasa berasa aman dan tidak takut terjadi kesalahan, sehingga membawa ketentraman dan keselesaan hati. Kalau kita kena tipu pun mestilah dia husnudzon. Alhamdulillah kena tipu. Andaikan aku tak kena tipu, barangkali dengan duit yang ada itu aku akan lebih, aku akan lebih sesat lagi. Aku akan lebih mendapatkan bahaya lagi. Coba kita pikir betul-betul. Kalau kita sudah kena musibah, kemudian kita tidak ridho, apa yang dapat? Adakah yang kita tidak ridho, kita tidak serahkan kepada Allah, itu benda itu akan balik? Adakah kalau Tuhan punya anak mati, ya, tak mau serah diri, tak mau ridho, adakah anak akan hidup semula? Jadi ini berbeza, ya. Menyerah diri pada Allah dengan usaha tak sama. Kalau misal kata benda kita kena curi, maka kita masih diwajibkan ikhtiar, yaitu apa? Mungkin kita menghubungi polis, kita mencari, kita coba ditipu oleh orang lain, kita masih diwajibkan untuk berusaha. Usahanya apa? Ya mesti dicarilah orang yang menipu itu, sehingga dapat kita setelkan dengan baik. Nah, usaha itu harus dia berniat menjunjung tinggi perintah. Setakat dia menjunjung tinggi perintah, jangan sampai dengan usaha itu dapat memastikan semuanya kejayaan, semuanya akan dapat balik. Jadi kebanyakan manusia itu menganggap dirinya sebagai itu Tuhan. Kebanyakan manusia
dia menganggap dirinya sebagai itu Tuhan. Tuhan itu kan idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun kan? Apabila menghendaki sesuatu jadi maka jadilah. Nah manusia juga kadang-kadang punya watak, punya sikap seperti itu. Kalau aku nak mesti ya, itu Tuhan lah. Itu Tuhan lah. Ini kita kadang-kadang tak rasa ya. Kadang-kadang kita tak rasa bahwa kita ini sering merampas hak-hak Tuhan. Betul? Betul gak? Ya? Ada ayat tak salah mengatakan bahawa Allah akan memberi cubaan kepada mukmin. Mengatakan bahawa kalau kita anggap diri kita sebagai orang Islam, Allah akan beri kita cubaan, tak lepas dari cubaan. Jadi kalau kita dapat cubaan, ada orang kata ini apa? Retribution apa? Retribution, balasan. So itu memang macam mana tu? Dulu Quran. Kalau kita balasan Cobaan, musibah. Dalam beberapa hadis ada disebutkan juga bahwa cobaan musibah yang paling berat dialami adalah oleh para nabi, para rasul. Lepas itu para nabi, lepas itu para kekasihnya, lepas itu para ulama, lepas itu baru orang-orang di bawahnya. Maknanya semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, maka dia semakin berat mendapatkan ujian, cobaan termasuk musibah. Nah, sekarang ya, apa kaitannya dengan soalan bahwa apa tadi? balasan. Orang mendapat musibah ini karena ada balasan. Hadis juga menyebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan musibah maka itu juga sekaligus sebagai kafar. Kafar. Sakit, susah, ya, sakit, susah. Hah? Tebus dosa. Kalau dia ridho, tapi kalau dia tak ridho, tambah kena dosa. Bukan tebus dosa, tambah lagi kena dosa. Misalnya kita ditimpa sakit, maka kita tidak ridho, maka bukan tebus dosa, tapi tambah lagi dosanya. Jadi senang kan sebenarnya, jadi orang muslim kan senang kan kalau betul-betul paham. Kalau dia dapat musibah, dia kena musibah, maka dia ridho, berkuranglah dosanya. Kalau dia dapat kenikmatan, dapat kesenangan, maka dia bersyukur, maka bertambahlah pahalanya. Kita balik kepada tadi, apakah musibah itu ada kalanya merupakan satu balasan? Ada benarnya, sebab ianya adalah termasuk sebagian daripada kafarat. Hadis juga ada menyebutkan, sebentar ya, baru saya baca semalam, sudah lupa, inilah manusia orang sekarang, baru saya baca semalam. Hadis yang panjang ya. Nah ini awalnya adalah birru auladakum tabirrukum abnaukum. Ini mula-mula, ini sekerat ya. Hendaklah kamu berbakti kepada ibu bapa engkau, niscaya anak-anak kamu nanti juga akan berbakti kepadamu. Ini hadis. Wa muru'an, wa muru'an. Nah, sambungannya lupa saya. Tapi sambungannya saya lupa, hadisnya lupa. Baru saya baca semalam. Awalnya itu tadi, tapi maknanya lebih kurang begini. Maknanya, dan hendaklah